Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa. Salam sejahtera untuk semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai model learning dengan menggunakan algoritma arsitektur Adeline. Di mana sejatinya untuk model learning ini merupakan pengembangan dari model learning perceptron single layer. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa disebut merupakan model learning yang sejatinya memiliki kesamaan dengan perceptron single layer? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari segi arsitektur, ya, kedua-duanya menggunakan arsitektur yang sama, yaitu arsitektur single layer, di mana setiap inputan yang masuk mengarah ke output hasil jaringan semuanya directly. Tidak ada sinyal tersembunyi atau kita sebutnya hidden layer. Dan setiap inputan di sini masing-masing disematkan bobotnya masing-masing plus dengan ditambahkan bias. Ya. Nah, yang membedakan dengan perceptron adalah dalam cara simulasi training dan learning. Ketika simulasi training menggunakan Adeline, ya, sebelum kita bisa mendapatkan hasil jaringan yang ibaratnya yang kita mau gitu ya. Nah, ini ada ya kondisi kalau memang misalkan ya di sini nyata tidak sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan, maka akan ada error. Nah, kita bahas di sini error itu seperti apa. Apa itu Adeline neuron? Model Adeline atau Adaptive Linear Neuron pertama kali ditemukan oleh Withrow dan Hope tahun 60. Secara arsitektur mirip dengan perceptron. Beberapa masukan dan bias yang dihubungkan langsung dengan neuron keluaran. Namun, yang membedakan antara perceptron dengan ada lain yaitu adalah cara bagaimana memodifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta atau least mean square. Aturan error tadi dengan melihat target dan jaringannya, hasil jaringannya. Selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas, yaitu nilai net yang harus didapatkan itu sama dengan nilai F-net-nya atau nilai hasil jaringannya pada saat pelatihan. Tapi pada saat pengujian, maka fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi aktivasi bipolar hard limit. Kita lihat di sini. Jadi, secara kuadrat selisih antara target dan keluaran jaringan merupakan error terjadi. Nah, error tersebut merupakan selisih antara target dengan hasil jaringannya. Ya, maka dapatkan rumus dalam mencari perubahan bobotnya adalah delta bobot inputan sama dengan delta ya laju dikali target dikurang hasil jaringan dikali inputannya, di mana laju merupakan bilangan positif kecil. Umumnya diambil adalah 0,1.
Dalam simulasi training dan learning, ya, selain tadi perbedaan dalam hal modifikasi bobot, tapi beberapa hal dalam memulai inisialisasi dalam melakukan training dan learning itu sama dengan menginisialisasi semua bobot dan bias untuk bobot inputan dan bobot biasnya semua di set dalam kondisi defaultnya adalah bilangan 0. Nah, baru di sini kita bisa mulai lakukan simulasi training learning dengan melihat apa aja yang diketahui, contohnya misalkan seperti laju. Nah, laju di sini diambil bilangan terkecil, laju yang diketahui adalah 0,1. Kemudian ada toleransi kesalahan yang diizinkan. Nah, ini yang tidak ada di model learning perceptron. Kalau ketika kita simulasi training menggunakan perceptron, tidak ada batas toleransi yang ditentukan. Yang ibaratnya ketika misalkan nilainya tidak stabil dalam memodifikasi bobot, ya maka iterasi akan terus berlangsung tanpa ada stopping condition di situ. Sedangkan untuk ada lain, ada stopping condition dengan melihat di sini selama maksimum ya delta bobotnya untuk inputan ini ada I di sini adalah inputannya. Selama maksimum delta bobot inputan lebih besar, sorry saya ulang, lebih besar dari batas toleransi, maka mulai lakukan iterasi ya dengan step pertama aktivasi unit masukan di mana sinyal inputan sama dengan inputannya, di mana I adalah bilangan 1 sampai dengan N. Yang kedua, hitung respon unit keluaran di mana jaringan sama dengan hasil hasil penjumlahan hasil perkalian dan penjumlahan antara inputan dengan bobotnya ditambah dengan bobot bias. Kemudian baru diaktifasi dengan fungsi aktivasi identitas di mana nilai hasil jaringan sama dengan nilai jaringannya. Kemudian perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan apabila nilai hasil jaringan tidak sama dengan target yang kita tentukan. Dengan bersamaan, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah laju dikali selisih antara target dan jaringan dikali inputannya. Untuk yang bobot inputan. Untuk bobot bias baru, rumusnya adalah bias lama ditambah laju dikali selisih antara target dengan hasil jaringan. Setelah proses pelatihan selesai, Adlen dapat dipakai untuk pengenalan pola, yaitu kita uji ya dengan inputan bilangan yang sebelumnya udah kita simulasi, plus kita cari jaringan dan kita cari aktivasi hasil jaringannya dengan menggunakan fungsi aktivasi bipolar hard limit. Umumnya fungsi aktivasi yang dipakai di sini adalah bipolar hard limit ya. Yaitu cara dengan sebagai berikut. Inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan tadi. Berarti hasil terakhir yang didapat, maka itu akan menjadi bobot awal untuk pengujian atau pengenalan pola. Untuk semua inputan, masukkan polar X, lakukan aktivasi X sama dengan S, yaitu sinyal inputan dengan inputannya. Kemudian hitung net dengan vektor keluaran dan kenakan fungsi aktivasi
di mana kalau misalkan hasil jaringannya nilainya 1, yaitu apabila nilai jaringan lebih besar sama dengan 0, kalau min 1 jika nilai jaringannya lebih kecil dari 0. Oke, kita masuk ke dalam soal ya, contoh penerapan. Nah, kita langsung lihat soal di sini. Buat model Adeline untuk mengenali fungsi logika N dan dengan masukan dan keluaran bipolar. Berarti inputannya ada dua nilai bilangan, yaitu 1 dan min 1. Jadi, tolong kalau misalkan bingung, ini diabaikan aja untuk tabel kebenarannya. Ya, nanti kita masuk ke tabel fungsi logika berikutnya. Gitu ya. Untuk inisialisasi awal, gunakan bobot dan bias awal, nilainya adalah 0, laju nilainya adalah 0,1, dan batas toleransi yang diterapkan untuk error yang bisa ditoleransi, yaitu nilainya adalah 0,05. Nah, kemudian kita lihat, dengan lajunya di sini 0,1, maka perubahan bobotnya adalah kita bisa buat apa namanya rumus, yaitu untuk delta bobotnya maka sama dengan 0,1 dikali selisih antara target dan hasil jaringannya dikali dengan inputan, gitu ya. Nah, kemudian tadi karena dibilang model, model learningnya dengan menggunakan masukan dan keluaran bipolar, maka di sini direpresentasikan secara bipolar dengan inputan dan keluarannya juga menggunakan bilangan bipolar 1 dan min 1. Nah, sudah misalkan kita buat ya inputannya ya dua inputan dengan simulasi turunan ada 4 data dengan biasnya masing-masing yang sudah sama nilainya 1 defaultnya dan targetnya yang sudah ditentukan. Karena di sini kita menggunakan fungsi logika N, maka kondisinya kalau misalkan dua inputan tadi nilai bilangannya adalah positif, maka akan positif. Sisanya apabila nilai bilangan di situ adalah ada yang negatif atau dua-duanya negatif, maka hasilnya juga targetnya adalah negatif. Oke, kita mulai dari awal, yaitu pertama inisialisasi semua nilai bobot dan bobot biasnya adalah 0. Kemudian masukkan inputan di sini, inputan dan target keluarannya yang kita ekspektasikan. Kemudian kita mulai ya. Nah, 0 di mana dapat 0? Kita coba simulasi dengan Excel ya di sini. Kita masuk ke Excel. Nah, tadi N 1 1 sorry, kita samakan aja ya. Tadi nilainya 1 1 1 1 min 1 1 1 1 1 1. Bentar, saya pakai tabel ini. Tabel ini contoh ya. Oke. Misalkan di sini udah ada tabel, ini saya reset nilainya gitu ya, biar kalian juga paham juga bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Oke. Nah, misalkan di sini udah kita input 1 1 untuk inputan targetnya 1, dan yang letak kedua 1 min 1 min 1 1 ketiga dan keempat min 1 dan min 1. Semua kondisi di sini targetnya di sini min 1 kecuali atas sini min 1 juga, tambah juga min 1. Dan ini untuk
Sorry. Ini, oh, sorry. Ini ada lainnya. Maaf, maaf. Oke, saya salah tambah di sini. Oke, lihat di sini. Satu, ini satu. Oke, saya reset ya nilainya biar kalian juga paham bagaimana cara mencarinya. Hmm. Ini biarkan saja. Ini karena otomatis by formula, gitu ya. Jadi di sini nilai yang diketahui ada laju 0,1, batas toleransi 0,05. Dengan inputan di sini inisialisasi nilai awal untuk bobot hutan dan biasnya adalah nol ya. Nah, sama seperti perseptron dalam pengujian di sini eh, semua by row per row gitu ya. Data pertama ya tes ya, cari nilai netnya selesai, cari nilai hasil jaringannya selesai, baru cari temuan bobotnya dan bobot barunya selesai. Kalau ini selesai, ini tiga bobot tadi, bobot inputan dan bias akan jadi bobot awal untuk data berikutnya, yaitu satu dan min satu. Oke, kita simulasi awal. Nah, data pertama ditentukan satu dan satu. Kemudian di sini ada targetnya satu, lajunya 0,1. Sama seperti perseptron, kita mesti cari dulu nilai netnya, gitu ya. Net untuk data pertama, data ke satu. Ini sama dengan ya X satu dikali W satu ditambah X dua dikali W dua ditambah dengan W bias. B itu bias ya. Sama dengan, ini saya jabarkan detail rumusnya ya, biar kalian paham gitu ya. Masukkan inputannya satu, ini ya. Yang pertama satu dikali, nah buat awal di sini karena nilai awalnya adalah nol, maka kita masukkan sini nol. Kemudian ditambah di sini yang kedua satu ya, inputan kedua dikali bobotnya yang kedua nol ya. Kemudian ditambah dengan bobot bias nol sama dengan nol. Nah, lihat di sini. Yang pertama ya, satu kali nol kali nol, nah, hasilnya adalah nol. Oke. Nah, nol di sini ini karena di sini menggunakan fungsi aktivasi identitas. Gitu, maka ini saya reset dulu biar kalian paham dari awalnya gitu ya. Menggunakan fungsi aktivasi identitas, maka nilai jaringan di sini sama dengan nilai hasil jaringannya. Ya, nol juga ya. Kemudian dicari selisih antara target dan jaringan. Lihat ini, apakah nilai Y sama dengan nilai targetnya beda. Ya, di sini lihat nilai targetnya di sini satu, nilai hasil jaringannya nol, beda ya. Kalau diselisihkan juga ini mengandung error juga. Ya, maka di sini satu. Satu dari mana? Ya, kan rumusnya target untuk error ya. Error condition rumusnya selisih target dikurang jaringan. Targetnya berapa? Target di sini adalah satu, satu dikurang hasil jaringan di sini adalah nol ya.
sama dengan satu. Ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, dapat errornya, nyata ada selisih satu ya. Kemudian di sini cari nilai delta. Nilai delta dapat dari rumusnya apa tadi? Nilai delta dapat dari sama dengan ya laju, nilai laju, bentar. Nih ya rumusnya ya. Saya lupa. Udah ada rumusnya ya. Ini saya udah masukin sini. Rumusnya di sini adalah laju dikali selisih antara target dan hasil jaringan dikali inputan. Maka kita bisa breakdown ya untuk nilai lajunya, untuk nilai ya, deltanya itu ini sama dengan lajunya tadi berapa? 0,1 0,1 dikali selisih antara target dengan jaringannya itu adalah satu, kemudian dikali inputannya, kemudian di satu ya, sama dengan 0,1. Nah, kemudian cari yang kedua sama dengan lajunya 0,1 kali tadi berapa? Satu ya, hasil selisih jaringannya, hasil selisih antara target dengan hasil jaringan, kemudian dikali inputan yang kedua adalah satu, sama dengan 0,1. Oke. Kemudian yang buat bias juga sama, kita cari delta juga sama dengan laju 0,1 dikali selisihnya itu satu, sama dengan 0,1. Nah, dapat nih nilai delta untuk inputannya, nilai delta untuk inputan pertama dan kedua, dan nilai delta untuk bobot biasnya. Setelah dapat, baru kita modifikasi bobot dengan cara masukkan rumus, yaitu di sini rumusnya bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta inputannya, sama dengan bobot lamanya berapa sini? 0 ya, karena inisial awal 0 ditambah deltanya itu adalah 0,1 ini ya, 0,1 sama dengan 0,1. Yang kedua juga sama. Yang kedua 0 sama ya. Terus yang bias kan nilai bias juga sama dengan bias yang lama 0
ditambah deltanya adalah 0,1 sama dengan 0,1. Oke, terdapat di sini nilai hasil modifikasi bobot. Di sini ada 0,1 untuk inputan pertama, yang kedua 0,1, yang bias 0,1. Nah, ini nanti akan jadi bobot baru. Nih, bobot baru untuk data selanjutnya yang kedua. Sampai nanti ketika dapat juga bobot yang diperbaiki, ini akan juga jadi bobot baru untuk yang data ketiga. Kemudian yang selanjutnya juga terus sampai terakhir ya, selesai simulasi datanya semua, data keempat semua selesai, maka yang terakhir di sini akan jadi bobot baru untuk kalau misalkan sesuai dengan kondisi batas toleransi nilai delta wattnya dengan batas toleransi sama, maka terpenuhi. Kalau misalkan beda ya, maka terpenuhi. Kalau misalkan sama dengan tetuannya itu adalah lebih besar, lebih besar dari batas toleransi, maka akan lanjut iterasi ke berikutnya. Oke, lanjut kita masuk berikutnya. Nah, yang ke data kedua sama ya. Di sini nilainya juga eh, kita lihat ya. Kita cari dulu nilai net data kedua. Data kedua ya. Inputannya di sini 1 dikali 0,1. Dari mana 0,1? Dari sini ya. Nah, 0,1. Kemudian yang kedua dikali wattnya 0,1 juga sama ini 0,1. Kemudian biasnya 0,1 sama dengan sebentar ada yang salah nggak? Oh ini ya. Karena yang inputan kedua adalah min ya, min ini. Kalau di sini min ya, maka hasilnya di sini positif 0,1, minus 0,1 dan plus 0,1. Ya, maka hasil di sini adalah 0,1 ya. Dari mana? Nah, di sini. Kan di sini kan 1 dikali 0,1 ini plus ya. Kemudian min 1 kali 0,1 ini min. Maka 0,1 dikurang 0,1 adalah 0. Kemudian ditambah dengan 0,1 maka hasilnya adalah 0,1. Udah dapat hasil di sini adalah 0,1. Nah, dapat di sini 0,1 ya. Karena di sini kan min 1 targetnya. Di sini 0,1. Maka hasil di sini adalah 0,1 selisihnya. Selisih sini ya. 0,1 nih min 1,1 selisihnya itu. Kemudian di sini kita cari nilai deltanya, dapat ini dengan rumus yang tadi, dapat di sini min 0,11, yang kedua min 0,11 ya ngarepinnya. Kemudian di sini min 0,1, kemudian cari nilai buat barunya, dijumlahkan 0,1 dijumlah dengan min 0,11 jadi min 0,101. Kemudian ini juga 0,1 ditambah 0,1 itu jadi 0,21. Ini 0,1 tambah min 0,11 jadi min 0,01 ya. Nah, ini kan jadi data berikutnya untuk apa simulasi buat obat baru berikutnya untuk data ketiga. Ya, kita masukkan lagi rumus. Ini data kedua, ini data ketiga. Inputan di sini min 1, ya masukkan aja sini. Min 1 dikali 0, ini dikali ini ya, min 0,01. Min 0,01 ditambah di sini plus ya, dikali 0,21 tambah di sini min
0,11. 0,01, sorry. Nah, kita hitung ya. Di sini hasilnya adalah eh, kita bisa pakai rumus ya. Ya di sini sama dengan dikali bobotnya di sini adalah ya ditambah ini kali bobot yang kedua ini ditambah bobot biasnya 0,0,21. Nah, maka di sini ya berubah ya 0,21 ya 0,21 untuk kasus jaringannya karena identitas, kemudian ada selisih juga jadi min 1,21, terus deltanya di sini 0,12 min 0,12 yang kedua, dan biasanya min 0,12, buat barunya 0,11, 0,09 yang kedua, dan biasanya min 0,13. Lanjut berikutnya. Keempat, ini jadi min 1 dikali 0,11 ditambah min 1 kali 0,09 ditambah min 0,13. Oke, kita masukkan rumus. Ini 0,21 ya. Kita masukkan di sini ya. Nanti 0,21. Oke, 0,331 karena ini ada digit di belakang koma. Kita ambil 2 saja. Itu 0,33 min 0,33. Maka dapat hasil di sini masih ada selisih tapi ya berubah ya. Kemudian dicari nih bobot barunya tepat, dan terakhir adalah 0,18, 0,16, dan min 0,2. Nah, namun yang kita lihat di sini untuk bisa ya mengetahui apakah perlu simulasi berikut di iterasi berikutnya atau stop. Kita lihat di sini. Nah, di sini nilai delta di sini adalah 0,07 untuk input utama ya. Delta. Nah, ini nilainya 07. Ini nilainya 07. Nah, kedua-duanya ini kita cek cari ya mana max, mana min ya. Nah, karena kedua-duanya nilainya sama, maka kedua-duanya juga nilainya adalah maxnya di sini adalah 0,7 dan minnya juga
0,7 ya. Nah, jadi gini, ya secara eh, simulasi, kalau misalkan dibobot di sini ya, nyata di sini nilainya 0,01, di sini 0,12, ini 0,01, di sini 0,12. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah 0,12 ya. Ini yang paling tinggi. Ke rumus ya max ya. Ini dari sini. Nah, ini paling tinggi, nah minnya min. Nih. Nah, kalau misalkan di sini sama, ini 0,07, 0,07. Maka dua-duanya juga sama, nilai max dan minnya. Kalau di sini, nah ini beda, maka ketahuan mana yang kecil, mana yang besar. Tapi kalau dua-duanya sama, maka max dan minnya juga nilainya sama. Nah, untuk batas toleransi, tentuannya untuk masuk ke iterasi berikutnya adalah max ya, max ini bobot delta bobot inputan lebih besar dari batas toleransi. Sedangkan kondisinya maksnya 0,07, apakah ini lebih besar dari batas toleransi? Yes, masih tetap. Ya, masih besar. Karena sini masih besar, maka masuk ke iterasi berikutnya. Ya. Nah, iterasi berikutnya juga sama. Inputan datanya juga sama, ya. Yang dipakai sama, harga sama, kecuali di sini. Dalam mencari netnya, bobot yang dipakai adalah bobot yang sudah diperbaiki di iterasi sebelumnya. Nih ya, ini akan jadi bobot baru dan bobot awal untuk data iterasi berikutnya. Nah, kita langsung masukkan rumus di sini. Nah, kita cek di sini. Yes, betul. Ini karena nilainya besar, saya kecilin aja. Nah, oke, maka didapat netnya ini ya, dan di dari hasil iterasi kedua. Nah, yang terakhir, data per tempat terakhir gitu ya. Maka delta bobot inputannya ini 0,2. Ini 0,2. Maka maksimumnya 0,2, minimum juga 0,2. Maka apakah sesuai? Tidak. Nah, kalau tidak sesuai, ya ini kan lebih kecil harusnya, bukan besar ya, lebih kecil. Sebelumnya kan eh, ini ya 0,7. Nah, yang terakhir ini 0,02. Nah, 0,2 apakah lebih besar atau kecil? Tapi lebih besar, lebih kecil di sini ya. Dan di sini lebih kecil, maka tidak perlu dilanjutkan iterasi berikutnya. Dan iterasi secara otomatis itu berhenti, gitu ya. Nah, ketika berhenti, maka bobot terakhir yang sudah dimodifikasi ini akan jadi bobot untuk pengenalan pola pada saat pengujian. Nah, dan pada saat pengujian di sini, dia menggunakan fungsi aktivasi bipolar hard limit. Ya, jadi bipolar hard limit itu ketentuannya adalah nilai satu jika netnya lebih besar sama dengan nol, kalau min satu jika netnya lebih kecil dari nol. Maka lihat sini, cari nilai netnya. Ya, netnya di sini dari rumus sama seperti tadi, itu ya. Inputan
dikali bobotnya, ini bobot barunya ya, kemudian ditambah inputan kedua dikali bobotnya ditambah bobot bias sama dengan 0,23 di sini. Kita cari semua data untuk netnya di data pertama, 2, 3, dan keempat terdapat, kemudian dicari hasil jaringan yang sudah diaktifasi, maka didapat nilai jaringan. Hasil jaringannya sama dengan targetnya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa eh, pola jaringan dapat dipahami. Gitu. Sebagai apa? Sebagai kesimpulan hasil final keluaran jaringan. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengenalan materi model learning menggunakan Adeline. Lanjutnya nanti akan saya jelaskan ya model learning dengan menggunakan algoritma Madeline. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.